Yang kedua, pemulihan rohaninya. Kita lihat lagi yang kedua jadi keempat di sini, pemulihan rohani. Di dalam ayatnya Bapak Ibu lihat ayat 17. Ya, ayat 17 dulu. Ya, ayat 15 klik lagi turun lagi 15 Bapak Ibu lihat. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu setelah sampai. Ini setelah sembuh dari Sumer tentu datang lagi, ya, kembali kan menghadap Nabi itu. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan. Bayangkan Nabi itu nggak ikut ke Sumer, ya, ngapain? Iya kan? Ini menandakan itu bahwa kuasa tidak harus bertemu secara langsung dengan orang, tapi Allah bisa bekerja. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu setelah sampai. Apa yang dikatakan? Tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini pemulihan rohani. Pemulihan rohani berarti mau bertobat dari dosa-dosa masa lalu. Tanda orang bertobat dari dosa masa lalu adalah adanya pengakuan tentang Allah yang benar. Tadinya ingin aman penyembah berhala, tadinya ingin aman penyembah seperti apa yang disembah oleh raja alam itu, yang dia setiap saat datang ke kuil dan mendampingi tuannya juga ke kuil dan dia juga ikut menyembah. Tapi ketika dia menemukan Allah yang benar, lalu dia mengaku, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel, kecuali Yahweh, kecuali Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ini awal pemulihan secara rohani. Tidak akan ada pemulihan kalau tidak ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah Israel Allah yang benar. Makanya bangsa ini juga perlu pemulihan. Kalau mau pemulihan secara menyeluruh, diawali adalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pemulihan rohani, yaitu pengakuan tentang Allah yang benar adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat lagi di dalam ayatnya, ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi ada akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya, di situ Bapak Ibu, ya, waktu di dalam ayatnya 15 langsung pengakuannya, ternyata dia menemukan Allah yang benar adalah Allah yang disembah oleh Israel. Itu setelah pemulihan fisik, lalu mempercayai Allah Israel. Lalu setelah itu ada terdorong dari hati Naaman, karena raja pun sudah mempersiapkan sebagai rasa berterima kasih, dibawa berkat-berkat, bawa harta-harta dari Aram di kereta kudanya mereka, lalu mau dikasih kepada namanya Nabi Elisa. Ketika mau dikasih ke Nabi Elisa, langsung ditolak Nabi Elisa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau begitu muncullah ayat 17 ini. Dikatakan, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ini pertanda Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang yang bertobat dari dosa-dosa masa lalu. Yang pertama pengakuan tentang Allah yang benar. Yang kedua adanya suatu perjanjian di mana Naaman berjanji, kalau begitu kami mau bawa tanah Israel ini sebanyak bungkusan, ya, sebanyak satu botol dikatakan di situ, lalu mau kami bawa. Itu tanda bahwa saya tidak akan lagi menyembah Allah-Allah Baal sana, tidak menyembah Allah-Allah yang disembah oleh Aram, kecuali Allah Israel. Jadi dalam arti kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, tidak lagi menyembah dewa-dewa, tidak lagi menyembah berhala-berhala, kecuali hanya satu, yaitu Allah yang benar. Itu perlu ada perjanjian sebagai bukti pertobatan.
yang saya kasihi, ini serius. Makanya si Naaman benar-benar menemukan Allah yang benar. Adalah suatu janji pemutusan hubungan dengan dosa masa lalu. Kadang-kadang dosa masa lalu menghambat berkat masa kini. Dosa masa lalu menghambat kesehatan masa kini. Tapi ketika orang percaya kepada Tuhan dan tidak lagi menoleh ke sana, dia memperoleh pemulihan secara rohani. Itu perjanjian yang dibuat oleh Naaman. Dan ketiga, pemulihan rohani ini kalau kita lihat lagi di dalam ayatnya, ayat 18. Bapak Ibu lihat ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Wah, dosanya masalah dikasih tahu. Ini jujur sekali. Dia berkata, dia selama panglima, kalau Tuanku mau memberikan persembahan ke kuil Rimon, saya sebagai pengawal. Kalau Tuanku menyembah itu, saya juga ikut menyembah. Dia mengakui bahwa saya menyembah berhala, saya terlibat dengan keberhalaan. Makanya dibilang apa? Kiranya Tuhan mengampuni saya. Ini namanya bahwa ada pengakuan. Percaya kepada Yesus bukan itu berarti lalu diselesaikan dosamu. Tidak terselesaikan kalau tidak ada kejujuran. Mengakui bahwa dulu saya penyembah berhala, bahwa dulu saya mengandalkan kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya pemutusan hubungan dengan dosa masa lalu. Ini namanya pemulihan rohani. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Lengkaplah pemulihan yang diterima oleh Naaman. Fisiknya dipulihkan dari penyakit dengan 3 langkahnya, dan rohaninya dipulihkan dengan 3 hal juga, yaitu pengakuan Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Dan juga ada perjanjian pemutusan. Janji itu ada di dalam diri saudara, yaitu pemutusan hubungan dengan dosa-dosa masa lalu, pemutusan hubungan dengan keberhalaan masa lalu, dan yang ketiga, mohon ampun. Karena dia jujur, saya memang ikut menyembah berhala seperti Tuanku Raja Aram. Tapi ketika sudah mengenal Allah yang benar, dia bilang, saya tidak menyembah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Jauh lebih penting pemulihan rohani daripada pemulihan fisik. Bagi Tuhan pemulihan fisik itu hal yang gampang. Tapi pemulihan rohani harus ada pengakuan tentang Tuhan yang benar. Pemulihan rohani harus ada perjanjian bahwa memutuskan hubungan dengan hal yang berbau dosa. Dan pemulihan rohani adalah adanya kerelaan hati mohon pengampunan sehingga terjadi pemulihan itu. Pemulihan fisik kita rindukan, pemulihan rohani. Sempurnalah pemulihan dalam diri saudara dan saya. Bangsa ini butuh pemulihan rohani sehingga terjadi pemulihan fisik. Negeri ini butuh, Bapak Ibu butuh, semua kita butuh. Anak-anak muda butuh pemulihan. Karena sesungguhnya jauh lebih berbahaya sakit rohani yang ada di dalam diri kita. Tapi kita sebagai orang percaya hanya perlu datang kepada Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Engkau mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus. Dan yang kedua, engkau harus berkomitmen dalam dirimu. Putuskan dengan hal-hal yang berbau dosa, sehingga engkau dipulihkan oleh Tuhan. Tundukkan hatimu di hadapan Apa persoalan saya?
Engkau butuh pemulihan. Negeri ini butuh pemulihan. Rumah tangga butuh pemulihan. Ada dua pemulihan yang bisa dilakukan ini. Pemulihan fisik dan rohani. Itu akan terjadi kalau kau datang kepada Allah. Amin.
mencintai dirimu, berdoalah supaya dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tanggamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, bangsa ini dipulihkan. Tidak ada jalan keluar kecuali datang kepada